Lawang Surya Kencana. Pecinan di kota hujan. Hewan mitologi etnis Tionghoa. Pai-pai di hadapan dewa. Keberagaman menjadi kesatuan. Bersama berbalut dalam semarak cap gomeh. Warisan budaya Tionghoa menyebar di seluruh Nusantara. Salah satunya Kota Bogor, Jawa Barat. Catatan sejarah Bogor terdapat sebuah bangunan yang didirikan etnis Tionghoa pada abad ke-18 atau lebih dari 300 tahun yang lalu, yaitu Wihara Danagun atau Hotekpyo. Bangunan yang lebih tua dari Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor ini berdekatan dengan lokasi perdagangan serta urat nadi ekonomi masyarakat Bogor. Maka dari itu, terlihat fenomena jika Wihara Danagun memberikan rezeki dengan hadirnya berbagai jenis perdagangan. Mulai dari pasar tradisional, pertokoan, hingga pedagang kaki lima. Lawang Surya Kencana ini menjadi titik pertama perayaan Cap Gomeh yang akan meriah di Bogor. Tak jauh dari Jakarta, bukan? Tapi saya akan cari tahu dulu nih, kira-kira apa yang bisa dikulik terkait dengan pecinan di Bogor ini. Selama perayaan Imlek hingga Cap Gomeh, ternyata banyak yang menjual mainan dalam rupa barongsai loh, travelers. Menurut Feng Shui, barongsai ini memiliki makna membawa keberkahan, menghilangkan energi negatif, serta mengusir roh halus yang tidak baik. Terus menyusuri Jalan Surya Kencana, saya juga melihat bangunan khas etnis Tionghoa nih, travelers. Terlihat dari atap bangunan serta lampion. Tak jauh saya melihat bangunan zaman dahulu yang dijadikan toko gelato. Suasana dalamnya menarik loh. Masih dalam masa perayaan Imlek, lampion kecil menghiasi toko estetik ini. Saya pun mencicipi gelato sambil mencari tahu kelompok barongsai sekitar sini untuk menilik lebih dalam keunikan budaya etnis Tionghoa ini. Tak jauh di Jalan Sukasari 2, saya menemukan GASI atau Grup Atraksi Seni Indonesia. Saat tiba, pas sekali GASI sedang latihan. Namun di awal, GASI sedang berlatih Liyong. Dalam satu atraksi, Liyong harus memiliki 5 gerakan dasar. Pertama, Pace atau gerakan angka 8. Lalu, Yulong, gerakan naga berkelana. Selanjutnya, Chuanten, yaitu gerakan melompat dan menerobos. Ada juga Fangen, gerakan membalikan dan menggelindingkan badan. Terakhir yaitu Zuta Zosing, membuat formasi atau pose. Usai Liyong, saya pun melihat anggota GASI sedang berlatih barongsai. Barongsai ini menunjukkan gerakan putaran 3 kali atau gerakan penghormatan saat memulai atraksi. Nah, selain gerakan penghormatan, sebenarnya ada berapa banyak gerakan sih Pak yang bisa dimainkan oleh barongsai? Banyak sekali ya. Di satu pertandingan aja sifat dari barongsai misalnya. Dia mesti bisa menunjukkan marah, sedih, gembira, ngantuk, mabuk, macam-macam. Setiap gerakan Liyong ataupun barongsai memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda loh, travelers. Kekuatan fisik harus dimiliki setiap pemain agar atraksi memiliki keunikan yang berbeda dari grup lainnya. Selain itu ada juga nih, travelers, hewan mitologi etnis Tionghoa yang sakral, mirip dengan barongsai, namun penuh ritual dan memiliki kasta tinggi. Apa ya namanya, travelers? Jadi tetap di Journey untuk tahu jawabannya.
Dalam legenda Tionghoa ada 4 hewan mitologi yang dipercaya, yaitu naga, kilin, kura-kura, dan burung phoenix. Nah, di Bogor inilah Travelers menjadi lokasi lahirnya kilin sebagai kendaraan para dewa. Kilin diciptakan oleh Subur Raharja, Suhu Persatuan Gerak Badan PGB Bangau Putih. Berdasarkan mimpi, kilin dibuat pada awal tahun 1950 dan pertama kali dimainkan pada 1954. Kilin merupakan perwujudan 18 hewan yang ada di bumi, dari laut, darat, dan udara. Mulai dari tanduknya seperti rusa, taring macan, mata kepiting, mulut katak, jenggot singa, punggung kelabang, sisik ikan, dan ular. Terdapat 2 kilin di PGB Bangau Putih. Kilin hijau adalah penjaga langit. Kilin merah sebagai penjaga bumi. Walaupun mirip, kilin ini bukanlah barongsai ya, Travelers. Kilin memiliki kasta tertinggi atau setara dengan Leo. Kilin biasa ditampilkan dalam acara ritual keagamaan dan kebudayaan. Salah satu ritualnya yaitu pada hari ke-8 setelah Imlek. Ritual ini biasa disebut memandikan kilin atau kilin cekau yang berarti menerima berkat. Sebelum dimandikan, kilin disembayangkan dengan 3 jeruk, 3 pir, 3 apel, 3 bunga sedap, dan lain-lainnya. Ritual diawali dengan doa-doa di PGB Bangau Putih yang dimulai oleh Suhu Gunawan Raharja yang dilanjutkan pengurus serta pemain. Sebelum kilin digunakan, para pemain kilin ini harus melakukan puasa dari makanan yang mengandung daging sebagai tanda pembersih tubuh. Usai sembayang, kilin kemudian akan berjalan kaki dari PGB Bangau Putih menuju rumah mendiang Suhu Subur Raharja, tepat di samping Sungai Ciliwung. Menuju lokasi tempat pertama kali diciptakan, kilin berjalan melalui jalan roda. Lalu melintasi jembatan menuju jalan Pulau Gelis. Sesampainya ritual pemandian kilin pun dilakukan. Ritual harus dipimpin oleh Gunawan Raharja, Suhu PGB Bangau Putih yang merupakan putra dari Suhu Subur Raharja. Suhu membakar replika uang untuk dewa-dewa, membacakan doa, dan 2 kali memercikkan kepala serta buntut kilin dengan air sungai Ciliwung. Bertepatan di hari ini kita melakukan prosesi ritual cekau atau mandi, seperti kita kayak bersih-bersih aja gitu. Mau mengikuti rangkaian acara ritual yang berikutnya sampai ke Cap Gome, jadi kita kilin ini sekaligus napak tilas juga. Dari pertama kali kilin didirikan sama almarhum Suhu Subur Raharja di rumah ini, mendapatkan restunya juga di sini, dimandikan pertama kali juga di tahun 54-53 juga itu di sini gitu. Jadi kita kembali kepada tradisi lagi, sekaligus ya mandi untuk membersihkan diri, sekaligus menerima berkat gitu. Usai ritual, kilin lanjut ke Pankobyo sebagai kelenteng tertua yang ada di Bogor. Di sini, bagian belakang kepala kilin ditempelkan Hu sebagai izin atau surat tanda kesiapan tugas dalam rangkaian acara Cap Gome. Hu itu adalah tulisan dari nama Dewa Panko, kemudian arti daripada Hu itu adalah untuk keselamatan. Jadi kalau misalnya ditempel kepada para peserta Liong dan Barong yang untuk kirap nanti di Cap Gome, semoga mereka dapat mengikuti bisa dengan selamat. Di sini kilin hijau memberikan tugas kepada kilin merah untuk menghantar Dewa Panko ke Wihara Danagun dalam rangkaian acara Cap Gome.
Setelah dari Pankobyo, Kilin beranjak ke Wihara Danagun. Di sini terlihat kasta tinggi yang dimiliki oleh Kilin. Seluruh barongsai dan liong yang melakukan pai-pai atau tanda penghormatan kepada Kilin. Setelahnya Kilin masuk ke dalam wihara melakukan penghormatan kepada setiap dewa. Kilin pun ditempelkan hu di bagian depan kepala. Setelah selesai rangkaian, Kilin menunjukkan aksinya yang jelas berbeda dengan barongsai dan liong. Permainan Kilin ini lebih sakral dan kalem. Gerakan Kilin memperlihatkan emosi dasar manusia. Kepala Kilin tidak boleh menyentuh tanah. Jika hal itu terjadi, Kilin tidak boleh bermain lagi, segera ditutup matanya dan dibawa pulang lalu dibakar. Rangkaian ritual Kilin menuju Cap Gome masih panjang. Salah satu ritualnya yaitu Kilin Merah yang akan menjalankan tugas menghantar Dewa Panko ke Wihara Danagun. Saya akan melihat langsung bagaimana ritual dilakukan. Pertama-tama, Suhu membakar replika uang yang diarahkan ke bagian badan Kilin Merah secara menyeluruh. Selanjutnya, pengurus dan pemain juga harus melakukan penghormatan atau pai di hadapan Kilin. Sebelum berangkat, Kilin Merah melakukan pai atau menghormati Kilin Hijau untuk bertugas. Kan tadi saya lihat ada ritual terlebih dahulu sebelum keluar. Itu ritualnya untuk apa, Kak? Itu juga sama untuk seperti biasa meminta izin untuk keluar juga dan minta berkat juga untuk supaya acaranya semuanya berjalan lancar lah gitu. Nanti Kilin akan jalan ya? Ya, dibawa jalan menuju ke Wihara Mahabrahma sekarang. Kilin Merah berjalan lagi dari PGB Bangau Putih ke Wihara Mahabrahma atau Pankobyo di Pulau Gelis. Sampai di dalam Pankobyo, Kilin Merah melakukan pai dan menanti rupang Dewa Panko dinaikkan ke atas joli atau tandu penghantar. Rupang Dewa Panko diantar ke joli. Umat pun bergantian melakukan penghormatan kepada Dewa Panko sebagai dewa yang membentuk bumi, atau dapat juga disebut dewa yang diyakini nafasnya menjadi udara, matanya menjadi matahari dan bulan, darahnya menjadi sungai, dan suaranya menjadi halilintar. Kilin Merah melakukan pai kepada Dewa Panko di atas joli dan bersiap untuk menghantarnya. Dari Wihara Mahabrahma di Pulau Gelis, Kilin Merah menghantar joli rupang Panko berjalan menuju Wihara Danagun. Sesampainya di Wihara Danagun atau Hotekbyo, Kilin melakukan pai-pai di depannya. Joli pembawa rupang Panko pun diarak maju mundur sebanyak 3 kali sebagai tanda penghormatan. Setelahnya, rupang Panko dikeluarkan dari joli oleh Ketua Wihara Mahabrahma dan diserahkan kepada Loju atau pengurus harian Wihara Danagun. Wihara Danagun atau Hotekbyo ini menjadi titik singgah segala macam rupang dan joli yang akan ikut perayaan Cap Gomeh Bogor Street Festival 2023. Akhirnya Dewa Panko sudah diantar dari joli menuju itu altar depan tuan rumah di Wihara Danagun ini. Jika dilihat joli-joli di dalam wihara ini merupakan joli-joli dari dewa tuan rumah, sedangkan joli dari rupang dewa tamu ada di sisi lain. Dan yang menariknya, Dewa Panko ini adalah dewa pertama yang dihantarkan ke Wihara Danagun dan nantinya totalnya akan ada 20 rupang yang akan memeriahkan Cap Gomeh di Bogor. Seperti apa ya keseruannya? Jangan kemana-mana, tetap di Journey ya, travelers!
Go yang berarti 15, menandakan malam ke-15 sebagai penutupan perayaan Tahun Baru Imlek. Di kota Bogor, Cap Gomeh menjadi wajah kekuatan keberagaman dan toleransi dalam Festival Seni Budaya Indonesia. Antusias warga Bogor dan sekitarnya begitu terasa dari padatnya orang yang mulai berjalan dari arah Otista hingga yang antri menanti di depan Lawang Surya Kencana. Yang membedakan antara Cap Gomeh ini dengan event-event yang lain adalah kita semua di sini untuk merayakan keberagaman. Selamat untuk Cap Gomeh 2023. Kita rayakan keberagaman dengan kebahagiaan dalam kegembiraan ini. Hatur nuhun, kurang lebihnya mohon maaf. Tadi saya lihat Elvi Sukaisih di alun-alun. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilin hijau atau penjaga langit bertugas pada hari Cap Gomeh sebagai pembuka jalan rangkaian Bogor Street Festival. Parade seni budaya dimulai sejak sore hingga malam hari selama 8 jam. Kemeriahan dimulai dari drum band Pusdikzi. Wow, jadi ini dia rangkaian Cap Gomeh Bogor Festival atau ajang Pusaka Papua. Lebih dari 50 peserta jalan kaki dari Surya Kencana ke Jalan Siliwangi sekitar 2,1 km. Jadi wow, menarik banget. Tadi udah ada buruk, udah ada marching band, terus ada juga dari Laser Ambu dan menarik banget Pusaka Papua. Jadi ada juga reok Ponorogo, ada ogo-ogo Bali, saya pernah juga di sini. Jadi ikuti saya terus untuk melihat keberagaman di Bogor ini. Wah, saya melihat ada 2 ondel-ondel nih travelers. Pertama, ondel-ondel Taiwan. Selanjutnya, ondel-ondel Betawi. Dahulunya travelers, ondel-ondel ini disebut dengan barongan. Ondel-ondel digunakan untuk mengusir wabah penyakit oleh para leluhur. Parade lainnya yaitu ada reok, tradisi budaya dari Ponorogo, Jawa Timur. Reok biasanya dimainkan di area terbuka dan mengandung isi magis loh travelers, karena bagian topengnya digunakan dengan cara digigit oleh pemainnya. Nah, ini dia ciri khas Bali. Dalam tradisi Hindu di Bali, ogoh-ogoh diarak sehari sebelum nyepi, sekaligus mengingatkan manusia pada sifat-sifat buruk seperti tamak, arogan, amarah yang perlu ditinggalkan. Selain itu semua masih banyak lagi loh travelers parade budaya yang ditampilkan dari 73 kelompok seni di Indonesia. Perayaan Cap Gomeh etnis Tionghoa barulah terlihat pada jam 7 malam yang ditandai dengan penampilan liong sepanjang 50 meter. Kepala liong ini memiliki berat 15 kg dan dimainkan oleh 15 orang. Parade dilanjutkan dengan pawai lampion dari Wihara Danagon. Sosok karismatik kilin hijau kembali diperlihatkan sebagai tanda Joli akan segera keluar dari Wihara Danagon. Inilah arak-arakan Joli dengan ragam rupang dewa. Sebanyak 20 Joli berhias mengarak dewa keluar. Disinilah warga etnis Tionghoa melakukan pai atau tanda penghormatan kepada setiap Joli yang membawa dewa. Setelahnya, 26 kelompok barongsai dan liong menampilkan kelihayannya sepanjang jalan Surya Kencana hingga Batu Tulis. Dengan adanya penampilan dari barongsai, dari liong, dari jusai, dan masih banyak lagi, itu artinya menutup rangkaian Cap Gomeh Bogor Street Festival ini. Nah, ini dia sudah mulai jalan menuju Jalan Siliwangi dan nanti Joli-Joli akan muter balik kembali ke Wihara Danagon. Keberagaman sebuah keindahan. Keberagaman membangkitkan kebersamaan. Selamat Cap Gomeh, travelers!